Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadendra Miati, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manajemen proyek backward pass. Sebenarnya dari pertama dulu kita akan membahas tentang manajemen proyek. Apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek adalah suatu penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan juga keterampilan, cara teknis yang terbaik, serta dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan, agar mendapatkan hasil yang optimal dalam hal kinerja, waktu, mutu, dan keselamatan kinerja karyawan. Definisi manajemen proyek yang lainnya adalah suatu kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, serta mengendalikan sumber daya organisasi perusahaan guna mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Ruang lingkup proyek diantaranya meliputi yang nomor 1 adalah menentukan waktu dimulainya proyek. Yang kedua, perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. Yang ketiga, pendefinisian dari ruang lingkup proyek. Dan keempat adalah verifikasi proyek dan kontrol atas perubahan yang mungkin saja terjadi ketika proyek tersebut dimulai. Nah, kita sekarang akan membahas tentang apa itu backward pass. Backward pass itu metode jalur kritis untuk menghitung start akhir dan finish akhir dengan model bekerja ke belakang, melalui membuat model penjadwalan dari tanggal akhir proyek. Tapi backward pass bisa disebut juga sebagai dimulainya dari finish menuju start untuk mengidentifikasi saat paling lambat terjadinya suatu kegiatan, waktu paling lambat terjadinya suatu kegiatan, dan saat paling lambat suatu peristiwa itu terjadi. Aturan hitung mundur backward pass yaitu waktu mulai paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Ini adalah rumus dari waktu mulai paling akhir suatu kegiatan sama dengan waktu selesai paling akhir dikurangi kurun waktu berlangsungnya kegiatan yang bersangkutan. Apabila suatu kegiatan terpecah menjadi 2 kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir kegiatan tersebut sama dengan waktu mulai paling akhir kegiatan berikutnya yang terkecil. Backward pass adalah latest time untuk menghitung float. Seberapa terlambat sebuah aktivitas dapat dimulai, seberapa terlambat sebuah aktivitas dapat diselesaikan, dan berapa lama sebuah aktivitas itu dapat ditunda. Contoh perhitungan critical path method yang sudah saya berikan contohnya di sini, yaitu aktivitinya dari A sampai J dan durasinya yang berbeda, namun predecessor-nya yang juga berbeda di setiap aktivitinya. Jaringan kerjanya ketika soal ini ada, dan ini adalah penyelesaian dari forward pass-nya. Ini adalah penyelesaian dari backward pass. Namun ini penyelesaian untuk penentuan jalurnya. Nah, selisih forward dan backward pass jika disatukan dengan yang tadi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu soal tentang critical path method. Ya, ini soalnya ya. Di sini ada serangkaian aktivitas dan ada aktivitas yang mendahuluinya atau preceding activity atau sering juga disebut sebagai predecessor. Kemudian masing-masing aktivitas dia mempunyai durasi. Oke. Nah, kita akan menentukan jalur kritis ya, atau dengan kata lain kita ingin menentukan berapakah waktu yang paling singkat agar proyek ini selesai. Oke. Nah, langkah pertama adalah kita buat dulu jaringannya ya, berdasarkan informasi ini. Oke. Nah, jadi kita buat ini activity on arcs ya. Jadi aktivitas itu dia berada di arcs ya, bukan di nodes. Nah, jadi kita lihat aktivitas A itu tidak ada aktivitas yang mendahulunya ya. Berarti boleh kita sebut aktivitas A ini aktivitas yang awal. Seperti itu ya. Nah, ini mula-mula ya. Boleh kita sebut ini kejadian 1 atau node 1 ini adalah menandakan dimulainya aktivitas A sekaligus dimulainya proyek. Nah, kemudian di sini ada aktivitas B ya. Itu yang mendahului adalah A. Aktivitas C yang mendahului juga aktivitas A ya. Berarti boleh kita tulis seperti ini. Ini B, ini C. Nah, seperti itu ya.
ini B, ini C. Jadi artinya aktivitas B ini bisa dimulai setelah aktivitas A itu selesai. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi seperti ini. Nah, kita lihat di sini D itu ya dimulai setelah B berakhir. Yang berarti boleh kita sebut di sini D. Ya. Kemudian E dimulai setelah C berakhir. Nah, boleh di sini kita buat E. Oke. Nah, kemudian di sini D dan E ya. Ketika D dan E berakhir, maka G itu bisa dimulai. Nah, berarti boleh seperti ini kita buat. Nah, ini G. Ya. Terus yang belum F sama H. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau tadi A itu adalah aktivitas yang paling awal karena tidak ada aktivitas yang mendahulunya ya. Nah, di sini aktivitas yang paling akhir yaitu yang tidak ada di sini. Ya. Apa itu? Ya, ada F ya. Kemudian G dan H ya. Dia tidak ada di sini, berarti F, G dan H itu adalah aktivitas akhir. Nah, berarti boleh kita lihat di sini G udah selesai di sini. Kemudian H. Nah, H itu yang mendahului adalah C. Nah, berarti dia posisinya di sini. Ini H. Nah, kemudian F itu pendahulunya adalah B, berarti dia boleh kita tulis di sini. Oke. Nah, sudah selesai. Ya, boleh dicek satu persatu ya. Jadi ini ya bisa digambarkan oleh network atau jaringan ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita sempurnakan ini penamaan node-nya ya. Kalau bisa semakin ke sana itu semakin besar nama node-nya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tulis juga durasinya ya. Jadi di sini A dengan durasi 2, B dengan durasi 6, C dengan durasi 4, E dengan durasi 2, D 4, F 1, G itu 2, dan H itu 1. Nah, sekarang kita akan mencari jalur kritisnya ya. Nah, mendingan kita tulis ulang lagi ya, akan tetapi node-nya ini kita perbesar menjadi seperti ini biar memudahkan ya. Nah, ini kita bagi seperti ini. Ya, kita isi ini nama node 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis panahnya. Ini gerak berarah ya, berarti. Oke. Kemudian ini boleh kita tulis durasinya. Oke. Nah, boleh kita tulis juga legend di sini, maksudnya ini nomor. Kemudian yang ini ET ya, earliest time, yaitu waktu paling awal dapat dimulainya semua kegiatan yang berpangkal di node ke I. Yang bawah adalah LT, latest time, yaitu waktu paling lambat bagi selesainya semua kegiatan yang berujung di node ke I. Nah, jadi kita mulai dari node 1 ini 0. Nah, kemudian 0 ditambah 2, kita tulis di sini 2. Nah, kemudian di sini 2 ditambah 6, ini 8. 2 ditambah 4 di sini 6. Oke, sampai sini nggak ada masalah. Nah, sekarang ketika kita sudah sampai di node 5 ya, apa isi atas ini ya? 8 ditambah 4 itu 12, 6 ditambah 2 itu 8. Nah, kegiatan G ini hanya bisa dimulai ketika D dan E itu udah selesai ya. Nah, jadi dua-duanya harus sudah selesai. Nah, sehingga kita cari mana durasi yang paling besar ya. Jadi 8 ditambah 4 yaitu 12 ya, bukan 8. Nah, jadi di sini 12. Oke. Nah, pada saat di node 6 ini 8 tambah 1 itu 9, 12 tambah 2 itu 14, 6 ditambah 1 itu 7, sehingga yang maksimum itu adalah ya 14. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sudah mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proyek utuh ini adalah 14. Nah, sekarang kita ingin mencari jalur kritisnya. Kita mulai dari ini start, ini end ya. Nah, kita mulai dari yang akhir ini, dari yang end ini kita tulis 14. Nah, kemudian 14 dikurang 2 itu 12. Oke. Nah, ketika sampai di node 4 ini, kita cari yang minimum antara 12 dikurang 2 itu 10 atau 14 dikurang 1 itu 13 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 12 dikurang 2 yaitu 10. Oke, jadi kita mundur seperti itu. Ya, jadi kalau maju tadi kita cari yang maksimum. Nah, kalau mundur itu kita cari yang minimum seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Untuk sampai di sini bisa 12 dikurang 4 itu 8 atau 14 dikurang 1 itu 13. Cari yang minimum yaitu 12 dikurang 4. 8. Oke. Nah, untuk mencari yang ini 8 dikurang 6 itu 2. 10 dikurang 4 itu 6. Nah, minimum dari 2 dan 6 itu adalah 2. Oke, kemudian di sini satu-satunya tentunya 2 dikurang 2 yaitu 0. Nah, jadi untuk mencari jalur kritis kita harus tahu dulu apa yang disebut sebagai total float ya. Jadi kalau misalkan kita punya node kita tadi itu ini I, ini J ya. I, J, ini adalah ETI, ini ETJ,
ini LTI, ini LTJ ya. Kemudian kita punya durasi ya, TIJ. Ya, maka total float TF, total float dari aktivitas IJ ini itu adalah LTJ kita kurangkan dengan ETI. Ini dikurangkan dengan durasinya. Oke. Nah, sekarang untuk kasus kita ini kita bisa menghitung semua total float dari aktivitas kita dari A sampai H ya. Baik, saya tuliskan di sini. Nah, jadi kita lihat ya jalur kritisnya itu yang ini ya. Sini, sini. Nah, bukan yang ini tapi yang ini. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Ya, jadi jalur kritisnya adalah 1, 2, 3, 5, 6. Oke, dengan panjang ya 14. Nah, apa maksud dari jalur kritis ini? Nah, jadi jalur kritis ini adalah jalur yang sangat penting ya, karena penundaan di jalur ini akan berakibat tertundanya penyelesaian proyek secara keseluruhan ya. Sementara itu, kalau yang bukan jalur kritis ini ada kelonggaran ya pada saat dia bukan jalur kritis. Tetapi pada saat jalur kritis itu jangan main-main ya, sebab penundaan di jalur kritis ini akan menunda penyelesaian proyek secara keseluruhan. Baik, nah itu dia ya satu contoh soal tentang CPM, Critical Path Method ya. Hari ini kita sudah melihat bagaimana membangun jaringan dari soal ya, kemudian kita menentukan jalur kritis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan kritis adalah kegiatan yang memiliki selisih 0, yaitu AFIJ. Jalur kritis adalah jalur yang melalui kegiatan yang memiliki selisih 0, yaitu 1, 6, 11, 14, 15. Demikian materi tentang critical method dalam manajemen waktu proyek perangkat lunak. Kesimpulan dalam presentasi saya kali ini adalah dalam sebuah proyek konstruksi dibutuhkan manajemen proyek sebagai sistem yang dapat membantu mengelola setiap aktivitas proyek sehingga selesai tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kurang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.